Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Master of Dragon Subduing Pump yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang bangsawan yang ingin menjadi seorang pahlawan. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pemuda bernama Suchan yang kala itu sedang santuy. Tiba-tiba, ia diserang oleh sekelompok seniman bela diri. Namun dengan teknik bela diri yang Suchan miliki, ia mampu mengalahkan semua musuhnya hanya dengan selembar daun. Setelah para seniman bela diri dikalahkan, muncullah seorang pria bertopeng yang mampu membuat Suchan terpojok. Namun dengan teknik naganya, Suchan mampu mengalahkan pria tersebut. Sesaat setelah pria bertopeng dikalahkan, muncullah tapak Buddha yang menyerang Suchan. Dan karena serangan itu, Suchan pun terbangun dari mimpinya. Diceritakan kalau Suchan ini merupakan anak dari keluarga bangsawan kecil di kotanya. Meski Suchan terkenal karena sering menghamburkan uang, ia mempunyai mimpi untuk menjadi seorang seniman bela diri hebat. Sesaat setelah selesai berjudi, Suchan melihat seorang pengemis tua yang sedang dibuli. Sebagai seorang yang ingin menjadi seniman bela diri, Suchan pun segera menyelamatkan si pengemis tua itu. Dan setelah pengemis tua berhasil diselamatkan, mereka berdua mulai mendongeng. Namun saat pandangan Suchan teralihkan, si pengemis tua sudah menghilang. Di malam harinya, Suchan melanjutkan berfoya-foya dengan pergi ke sebuah rumah bordil. Di sana, Suchan meminta seorang wanita kepada pemilik rumah bordil untuk menemaninya. Namun, karena wanita yang disediakan si pemilik terlihat kurang, Suchan pun menolak wanita tersebut. Di saat yang sama, Suchan mendengar suara kecapi dan mulai mengikuti asal suara kecapi itu dimainkan. Setelah beberapa saat, Suchan melihat seorang gadis bernama Yilian yang membuat Suchan langsung terpesona melihat kecantikannya. Karena hal itulah, Suchan pun berniat menebus Yilian di rumah bordil. Awalnya Yilian menolak, namun karena Suchan terus memaksa, akhirnya Lian pun membuat syarat agar Suchan menjadi seorang pahlawan terlebih dahulu sebelum menebusnya. Mendengar hal itu, Suchan pun mengungkapkan mengenai kejadian saat ia menyelamatkan seorang pengemis tua. Namun, pahlawan yang dimaksud Yilian bukan sekedar menyelamatkan orang lemah, karena pahlawan sejati merupakan seniman bela diri terhebat di dunia dan mampu mengalahkan sekte Jinmai. Sekte Jinmai sendiri merupakan sebuah sekte iblis yang rela melakukan hal apapun demi memperluas pengaruhnya. Sementara Suchan yang belum mengetahui sekte Jinmai merupakan sekte iblis langsung mengumumkan ke semua orang bahwa ia akan membantai sekte Jinmai demi mendapatkan hati Yilian. Sedangkan para pengunjung rumah bordil yang mendengar hal itu langsung ketakutan setelah mendengar pernyataan dari Suchan. Sesaat setelah semua pengunjung pergi, muncullah seorang penjaga kota bernama Lu Chuan yang juga tertarik dengan Yilian. Dan untuk bertemu Yilian, Lu Chuan pun memberikan suap kepada pemilik rumah bordil. Namun, Suchan yang tak ingin Yilian direbut segera menghentikan Lu Chuan dengan menuduhnya sebagai anggota sekte Jinmai. Ketegangan pun sempat terjadi antara keduanya, dan karena Lu Chuan tak ingin ribut, ia pun menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke sini hanya ingin mengikuti sebuah turnamen bela diri yang diadakan sang kaisar. Awalnya Su Chuan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lu Chuan. Namun setelah Lu Chuan mengatakan bahwa pemenang turnamen bisa menjadi seniman bela diri terbaik dan menjadi pahlawan yang memberantas sekte Jinmai, Suchan pun seketika langsung tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut.
却还能淡定。降龙神掌的秘籍。 Di keesokan paginya, bapaknya Suchan, sebut saja namanya Bagong, mendukung anaknya untuk mengikuti turnamen bela diri. Sebagai bekal, Bagong pun memberikan sebuah buku teknik serangan naga agar Suchan bisa memenangkan 也 turnamennya. 会保佑你的。 Namun, karena tak ada yang bisa memandunya, akhirnya Suchan pun mengurungkan niatannya untuk mempelajari jurus tersebut. 下光宗耀祖的事儿， 就是一本小人书嘛。谢谢。教化众生。 Di sisi lain, pemimpin sekte Jinmai yang ternyata adalah Lu Chuan melakukan sebuah ritual meminum darah perawan untuk memulai persiapannya menyerang kota. 替天行道。 我就用这碗血。 Sementara itu, Suchan yang kembali setelah mendem tiba-tiba diserang oleh seorang pria bertopeng. Rupa-rupanya pria bertopeng tersebut adalah paman dari Suchan bernama Chen yang ditugaskan untuk mengetes bela diri Suchan. 是杭州镖局的大镖 Selain Chen ingin mengetahui bela diri Suchan, ia mempunyai tugas untuk menyusup ke dalam sekte Jinmai. Namun hal itu harus dirahasiakan. 也就不向二位透露。 Di saat yang bersamaan, pembantu dari keluarga Suchan bernama Yan menguping pembicaraan tersebut. 无声老母。 Kemudian di malam harinya, saat Lu Chuan sedang menyusun rencana untuk melakukan kudeta terhadap kekaisaran, Yan pun muncul dengan memberitahukan rencana keluarga Su Chuan yang ingin melawan sekte Jinmai. Dan setelah mengetahui hal itu, Lu Chuan pun memutuskan untuk menghancurkan keluarga Su. Di saat yang sama, aksi Yilian dan Chen yang sedang mengintai sekte Jinmai langsung diketahui oleh Li Chuan. Akibatnya, Yilian bersama Chen harus melawan Lu Chuan. Mengetahui mereka berdua sudah terkepung, Chen segera memerintahkan Yilian untuk kabur, sementara dirinya mencoba menahan Lu Chuan meski pada akhirnya Chen tewas. Setelah kejadian itu, Hian diperintahkan untuk menyelinap ke ruangan keluarga Su. Dan di keesokan paginya, para petugas penjaga kota sudah menahan Bagong atas tuduhan membantu sekte Jinmai. Sementara Suchan yang baru tiba segera membantah hal itu karena ia maupun bapaknya tidak pernah sekalipun bertemu dengan anggota sekte Jinmai. Namun para petugas mempunyai seorang saksi, yaitu Hian. Tuduhan tersebut juga diperkuat saat Hian mengeluarkan sebuah buku keuangan milik keluarga Su yang sudah dimanipulasi. Dalam buku itu tertulis bahwa keluarga Su memberikan beberapa tile kepada sekte Jinmai. Mengetahui keluarganya difitnah, Suchan pun segera membunuh Hian dan menyandra salah satu petugas untuk bisa melarikan diri. Meski keduanya berhasil lolos, namun sekarang keluarga Su menjadi buron yang paling dicari di kota. Sementara Suchan yang mengetahui keluarganya dalam bahaya mempunyai sebuah ide untuk meminta bantuan Lu Chuan. Dan kebetulan juga Suchan bertemu dengan Lu Chuan. Namun, alih-alih membantu keluarga Su yang difitnah, Lu Chuan malah ingin menjadikan keluarga Su sebagai tumbal untuk ritual sekte Mai. Awalnya, Suchan bingung, namun setelah mengetahui Lu Chuan anggota sekte Jinmai, mereka berdua pun langsung terlibat pertarungan. Dalam pertarungan itu, Lu Chuan dengan mudah mengalahkan Suchan dan mematahkan kakinya. Begitu pula dengan Bagong yang dibuat tak berdaya di hadapan Lu Chuan. Saat Lu Chuan akan mengeksekusi Suchan, tiba-tiba sebuah serangan muncul yang mengarah ke Lu Chuan. Dan serangan tersebut, Suchan dan Bagong tiba-tiba menghilang. Di keesokan paginya, saat Lu Chuan kembali sadar, ia menemukan guci milik pengemis tua sebelumnya. Dan dari guci tersebut, Suchan yakin bahwa yang menyelamatkannya adalah si pengemis. Meski mereka berdua berhasil selamat, kehidupan keluarga Su berubah 180 derajat dari yang tadi bangsawan menjadi gelandangan. Demi bertahan hidup, Bagong rela mencuri makanan anjing, namun Suchan yang belum menerima keadaan menolak makanan pemberian Bagong. Akhirnya, setelah beberapa hari, Suchan pun bisa menerima keadaannya sebagai seorang gelandangan. Namun, saat Suchan kembali ke kota untuk mencari sesuap nasi, para anggota sekte Jinmai sudah memperkuat pengaruhnya dengan memeras warga kota. Meski Suchan telah kehilangan status keluarganya, ia belum kehilangan rasa keadilannya.
Sayangnya, usaha Suchan untuk menghentikan anggota sekte Jinmai gagal karena cedera yang ia alami. Beruntungnya, kepala serikat pengemis bernama Yan Cheng berhasil menyelamatkan Suchan. Namun setelah kejadian itu, Suchan telah kehilangan semangat bertarungnya untuk menjadi seorang pahlawan. 我们绝对有时机杀了那个老贼。老相识了，得嘞得嘞，咱们也玩吧。 Di keesokan paginya, Suchan kembali mengemis di tengah kota. Di saat yang sama, Yilian yang melihat Suchan mencoba menyapanya. Namun karena Suchan malu dengan statusnya, Suchan pun berpura-pura tidak mengenal Yilian. Tak lama kemudian, para anggota sekte Jinmai menemukan Suchan. Sementara Suchan yang tak ingin Yilian terlibat, segera membawa kabur Yilian. Namun Yilian menolak untuk terus kabur dan lebih memilih melawan dengan seni bela dirinya. Setelah mengalahkan anggota sekte Jinmai, Suchan pun mengembalikan Yilian kepada Bagong. Sementara Yan Cheng yang melihat Yilian juga mengenal bahwa Yilian merupakan tetua dari serikat pengemis. Yilian mempunyai dendam terhadap sekte Jinmai karena kedua orang tuanya telah dibantai oleh Lu Chuan. Untuk membalaskan dendamnya, Yilian pun sudah berlatih bela diri dan siap untuk melawan Lu Chuan. Dengan bantuan Suchan, Yilian yakin bisa mengalahkan Lu Chuan. Namun Suchan tidak ingin terlibat dan sudah melupakan janjinya untuk menjadi pahlawan. Suchan menganggap Yilian tidak pernah mengerti apa yang Suchan alami setelah dikhianati dan kehilangan semuanya, termasuk seni bela dirinya. 奈何陈长老被吕不川发现， 你被人废过武功吗？说让我做什么大侠，现在这不已经一个个都神功盖世了吗？ 哎，对，别激动，别激动，别激动。蔬菜，蔬菜。 Untuk menghibur Suchan, Yan Cheng pun segera menyusul Suchan yang sedang galau. Saat mereka sedang mendongeng, Suchan menjelaskan bahwa ia bukannya tak ingin memenuhi janji untuk menjadi pahlawan. Suchan hanya kesal dengan takdir yang menimpanya. Untuk mengatasi kegalauan Suchan, Yan Cheng pun menawarkan agar Suchan mempelajari jurus tongkat pemukul anjing milik serikat pengemis. Namun Suchan lebih memilih mempelajari tapak serangan naga. Namun, Yan Cheng sendiri tidak menguasai jurus tersebut karena jurus tapak serangan naga merupakan jurus yang telah hilang. Dan saat Yan Cheng melihat Suchan memegang labu, ia teringat jurus tinju Dewa Mabuk yang mungkin cocok dengan Suchan. Akhirnya, Suchan pun setuju dan boleh berlatih jurus tinju Dewa Mabuk. Karena keduanya sedang mendem, Suchan dan Yan Cheng pun terlalut ke dalam latihan. Hingga akhirnya, Yan Cheng memerintahkan agar Suchan melakukan pukulan lebih keras. Sementara Suchan yang merespon perintah Yan Cheng tak sengaja memukulnya hingga Yan Cheng pun tewas. Kejadian itu pun disaksikan oleh anggota sekte Macan Putih yang kagum dengan Suchan. Sementara itu, Suchan yang belum sadar apa yang ia lakukan ikut pingsan karena mendem. Saat Suchan sadar, ia sudah terbangun di tempat sakte Macan Putih. Di sana, Suchan dipaksa menjadi pemimpin sakte Macan Putih untuk membantu sakte Jinmai. Karena jurus tinju Dewa Mabuk hanya bisa digunakan saat Suchan mendem. Suchan pun terpaksa mengikuti perintah ketua sakte Macan Putih. 上来说话。乞丐，平时为散漫惯了。杀死老贼有大功。谢教主赏。 是谁下此 Di keesokan paginya, Yilian dan Bagong menemukan Yen Chan yang sudah tewas. Awalnya Yilian curiga bahwa Suchan lah pelakunya, namun mengingat Suchan yang sedang lumpuh, dugaannya pun langsung mengarah ke Lu Chuan dan Suchan berhasil Lu Chuan. Sementara itu, Suchan yang berada di sakte Macan Putih sedang mendongeng dengan beberapa anggota sakte. Di situ Suchan mengetahui bahwa sakte Macan Putih merupakan aliansi sekte Jinmai yang ingin menggulingkan sang kaisar dengan membunuh pemenang turnamen. Para anggota sekte juga ingin keluar dari sekte setelah mengetahui sekte Macan Putih menyembelih iblis. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Suchan pun mempunyai ide untuk menghasut anggota sekte bekerjasama untuk keluar dari sekte. 我们谁也不敢。嗨，那咱们不也一样吗？跟着苏堂主干。是啊，咱们喝一杯。在武林大会上除掉所有的仇人。 Di sisi lain, Yilian menemui Lu Chuan untuk membalaskan dendam sekaligus mencari Sun Chan. Karena Lu Chuan tidak merasa melakukan apa yang dituduh Yilian,
akhirnya pertarungan singkat pun terjadi yang kemudian dimenangkan oleh Lu Chuan. Di tempat lain, Su Chuan dipanggil oleh tetua sekte yang sudah mengetahui Su Chan telah bergabung dengan serikat pengemis. Dan karena hal itulah, tetua sekte langsung menyerang Su Chuan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba si pengemis muncul untuk membantu Su Chan. Dan tak butuh waktu lama, si pengemis untuk mengalahkan tetua sekte. Setelah Su Chan berhasil kabur dari sekte Macan Putih, ia segera menanyakan identitas si pengemis. Namun, si pengemis hanya menuliskan sebuah kata rasa sakit di telapak tangan Su Chan. Si pengemis sudah mengetahui bahwa Su Chuan merupakan keturunan naga, namun Su Chan harus melewati rasa sakit tersebut. Mendengar hal itu, Su Chuan pun seketika teringat Yilian yang disandra oleh Lu Chuan. Ia merasa menyesal karena telah melontarkan kata kasar kepada Yilian. Oleh sebab itu, Su Chuan bertekad untuk melepaskan Yilian. Sebelum membebaskan Yilian, Su Chuan melatih tinju Dewa Mabuk untuk persiapan menghadapi Lu Chuan. Hari demi hari silih berganti hingga tibalah hari turnamen dilaksanakan. Setelah turnamen resmi dimulai, pertandingan demi pertandingan pun Lu Chuan menangkan hingga membawanya ke partai final. Begitu pula dengan Su Chuan. Akhirnya, pertarungan antara Lu Chuan dan Su Chuan pun dimulai. Dan dengan teknik tinju Dewa Mabuk yang dimodifikasi, Su Chuan pun mampu membuat Lu Chuan terpojok. Namun, karena rencananya tak ingin gagal, Lu Chuan pun memanggil seluruh anggota sekte Jinmai untuk membantai semua penjaga kekaisaran. Lu Chuan juga membawa Yilian yang disandra sebagai alat tukar agar Su Chuan menyerahkan dirinya. Namun sebelum hal itu terjadi, Bagong pun muncul dengan memimpin anggota sekte Harimau Putih untuk membalikan situasi. Karena Lu Chuan sudah tak mempunyai anggota, ia pun mengeluarkan kekuatan sihir ke arah Su Chuan dan membawa Yilian bersamanya. Singkat cerita, Su Chan berhasil menyusul ke Lu Chuan dan mencoba menghentikannya. Sementara Lu Chuan yang mengetahui Su Chuan sendirian, Lu Chuan pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan bantuan teknik sihir. Meski beberapa kali Su Chuan melancarkan serangan, namun serangan tersebut tak berarti di hadapan Lu Chuan. Hingga akhirnya Lu Chuan menyatu dengan teknik sihir yang membuat Su Chuan tak berdaya. Saat Su Chuan akan dibunuh, tiba-tiba Yilian menyerang Lu Chuan dari belakang. Dan karena hal itu, Lu Chuan pun langsung membunuh Yilian. Sementara Su Chuan yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Su Chuan pun teringat dengan perkataan si pengemis untuk melewati rasa sakit. Setelah memahami perasaan tersebut, Su Chuan tiba-tiba membangkitkan serangan teknik naga. Seketika muncullah sepasang naga dari kedua tangan Su Chuan. Dan dengan serangan tersebut, Lu Chuan akhirnya bisa dikalahkan. Meski Lu Chuan telah tewas dan Su Chuan telah memenuhi janjinya untuk menjadi pahlawan, namun pada akhirnya mereka berdua tak bisa bersama. Beberapa hari kemudian, Bagong menghadap sang kaisar. Atas kontribusi Bagong dan Su Chuan yang menggagalkan rencana Lu Chuan, gelar bangsawan keluarga Si Chuan pun dipulihkan. Namun, Bagong menolak karena ia ingin hidup dengan kesederhanaan setelah apa yang Bagong alami selama ini. Bagong juga meminta agar hadiahnya diberikan kepada rakyat karena di luar sana masih banyak rakyat yang menderita. Mendengar hal itu, sang kaisar pun tak bisa menolak permintaan Pak Bagong. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Master Soul Dragon Subduing Palms. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.